Shalom saudara. Etika hamba Tuhan diambil dari Roma pasal 1 ayat yang pertama. Di situ dikatakan saudara, dari Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan, untuk memberitakan kabar baik. Nah, saya tidak akan ambil seluruh ayatnya saudara, tetapi saya akan mengambil intinya. Yang pertama, sebagai hamba Tuhan di sini memiliki tugas yang sangat penting saudara. Bahkan tugas itu merupakan mandat rohani daripada Tuhan Yesus. Dikatakan untuk memberitakan kabar baik. Nah, artinya saudara, mungkin selama ini kita berpikir bahwa menjadi hamba Tuhan tugasnya hanya di gereja, hanya berkhotbah, hanya menjadi gembala, melayani gereja, menjadi ketua gereja dan lain sebagainya. Namun saudara, firman Tuhan di sini mengatakan jauh lebih luas mengenai pekerjaan sebagai hamba Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Matius terdapat amanat agung saudara, amanat terakhir yang harus dilakukan setiap orang percaya yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, kenapa saya berkata bahwa orang percaya dikuasai Roh Kudus? Karena Roh Kudus inilah yang menjadi penolong. Setelah kenaikan Tuhan Yesus, Roh Kudus yang menyertai orang percaya untuk melakukan kebenaran, untuk memberitakan kebenaran. Nah, inilah yang perlu kita dasari bahwa sebagai hamba Tuhan, yang pertama kita harus memiliki yang benar-benar keintiman dengan Roh Kudus. Karena dari Roh Kudus lah, itulah yang menolong kita untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik ke orang lain saudara. Tanpa adanya Roh Kudus, mungkin kita bisa pelayanan, mungkin kita bisa main musik, kita bisa berkhotbah dengan ilmu-ilmu kita, tetapi tanpa adanya Roh Kudus tidak ada kuasa yang kita beritakan saudara. Khotbah kita menjadi sia-sia dan khotbah kita tidak ada kuasanya. Itulah kenapa yang pertama perlu bantuan Roh Kudus. Kita intim dengan Roh Kudus sehingga semakin hari hidup kita semakin dipimpin oleh Roh Kudus saudara. Nah, yang kedua, dipimpin untuk memberitakan kebenaran. Inilah tugas utama, untuk memberitakan kabar baik. Nah, kita sebagian besar beranggapan bahwa pendeta tugasnya hanya di gereja saudara. Tetapi di luar itu masih banyak lapangan pekerjaan, lapangan yang Tuhan sediakan untuk hamba-hamba Tuhan bekerja saudara. Mungkin kalau kita lihat di rumah sakit, itu ada beberapa rumah sakit Kristen yang juga membutuhkan hamba-hamba Tuhan untuk bekerja melayani di rumah sakit. Mungkin di bagian pemerintah bisa, mungkin di bagian penginjilan bisa. Nah, pesan yang ketiga itulah setiap pekerjaan kita harus mengerti status kita itu sebagai hamba Tuhan dan tugas kita untuk memberitakan kabar baik. Memberitakan kabar baik tidak langsung menginjil saudara, tetapi bisa melalui kehidupan kita, kebaikan kita, bisa melalui apapun yang kita lakukan untuk orang lain, sehingga orang lain bisa melihat kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Nah saudara, apapun pekerjaan kita, baik itu gembala, baik itu guru, baik itu sidang jemaat, pengurus, ketua, mungkin kita masuk ke tim praise and worship, mungkin kita bekerja secara sekuler di pabrik, atau bahkan kita gabung di posisi misi. Intinya saudara, apapun pekerjaan kita, jangan lupakan tugas utama kita adalah untuk memberitakan Injil. Amin. Tuhan Yesus memberkati.